Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Hari ini akan membacakan syarah hadis Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Penjelasan tentang banyaknya jalan kebajikan ya, bab ke-13. Imam Nawawi yang wafat dalam usia 43 tahun ya. Semoga Allah mengampuni dan menerima amal-amal jariah dari Imam Nawawi. Memulai dengan mengutip surat Al-Baqarah ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka Allah Maha mengetahui. Kemudian Imam Nawawi juga mengutip surah Al-Baqarah surah kedua ayat 197. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ini Az-Zalzalah ayat 7. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Surat Al-Jasiyah. Al-Jasiyah itu surat keberapa ya? Ke-45, ayatnya 15. Adapun hadis-hadis yang menguraikan tentang penjelasan banyaknya jalan kebaikan itu banyak sekali, tetapi Imam Nawawi hanya menyebutkan beberapa saja. Salah satunya adalah dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, amal manakah yang paling utama? Amal manakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, yaitu beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Aku bertanya lagi, budak seperti apa yang paling baik? Rasulullah menjawab, yaitu yang dipandang terindah bagi pemiliknya dan yang termahal harganya. Aku bertanya, bagaimana jika aku tidak dapat berjihad di jalan Allah, memerdekakan budak? Beliau bersabda, bantulah orang yang ahli dalam pekerjaannya, atau buatlah sesuatu untuk seseorang yang tidak ahli. Aku berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau telah mengetahui jika aku ini lemah dalam pekerjaan, tidak punya keahlian? Beliau bersabda, tahanlah keburukanmu, jangan sampai mengenai orang banyak, karena yang demikian itu merupakan sedekah untuk dirimu sendiri. Jadi dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dia berkata, radhiyallahu anhu itu artinya semoga Allah meridhoinya ya. Meridhoinya itu siapa? Meridhoi Abu Dzar Jundub bin Junadah. Dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Qal al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Qultu ayyur riqabi afdal? Qal anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Qultu fa in lam af'al? Qal tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa. Qultu ya Rasulullah ara'aita in du'uftu an ba'dil amal? Qal takuffu syarraka 'anil nasi fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Muttafaqun alaih. Jadi aku berkata, kata siapa? Kata Abu Dzar Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, amal manakah yang paling utama? Kemudian beliau menjawab, yaitu beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya, ya kan? Wal jihadu fi sabilillah, al imanu billah wal jihadu fi sabilillah.
Amal yang paling utama ialah, yang paling afdol ialah beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Kemudian aku bertanya, ayyur riqabi afdol, budak seperti apa yang paling utama, yang paling baik? Rasulullah menjawab, ya, budak yang seperti apa yang paling baik, yaitu yang dipandang terindah bagi pemiliknya dan yang paling mahal harganya. Aku bertanya lagi, bagaimana jika aku tidak dapat berjihad di jalan Allah dengan memberikan budak itu? Beliau bersabda, bantulah orang yang ahli dalam pekerjaan, tu'inu sani'an au tasna'u li akhraqa. Ya, bantulah orang yang ahli dalam pekerjaan atau buatlah sesuatu untuk seseorang yang tidak ahli. Terus aku bertanya lagi, yaitu Abu Dzar Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah mengetahui jika aku ini lemah dalam pekerjaan, tidak punya keahlian? Beliau menjawab, ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Ya Rasulullah, bukan Rasulullah tapi Rasulullah karena ada huruf ya nida tadi. Itu dikoreksi barusan sama istri saya. Bukan ya Rasulullah tapi ya Rasulullah karena ada huruf ya nida. Bukankah engkau tahu aku ini lemah dalam pekerjaan dan tidak punya keahlian? Rasulullah kemudian menjawab, takuffu syarraka 'anin nas, tahanlah keburukanmu, fa innaha sadaqatun minka. Jangan sampai keburukan itu menyentuh atau mengenai orang banyak. Dengan menahan keburukan itu merupakan sedekah untuk dirimu sendiri. Jadi kita bersedekah untuk diri sendiri dengan cara berbuat baik, yaitu menahan keburukan, ya, menahan keburukan supaya keburukan yang kita lakukan itu tidak sampai melebar kepada orang lain. Kita tahan, tidak sampai kita keluarkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Pembebasan Budak, bab budak yang paling utama, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Iman, kitab iman, dalam bab keberadaan iman kepada Allah sebagai amal terbaik. Penjelasan kata. Jadi ada kata-kata yang dijelaskan ya oleh pensyarah hadis ini. Satu, afdolu artinya paling utama. Maksudnya yang paling banyak pahalanya di sisi Allah, itu namanya afdol. Kedua, perkataan kedua, al-jihadu, jihad, yaitu mencurahkan seluruh tenaga untuk memerangi orang-orang kafir dan yang lainnya, dan tegaknya ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan demi menolong agamanya. Kemudian yang ketiga setelah al-afdalu kemudian al-jihad ada ar-riqabu. Ar-riqabu artinya hamba sahaya, budak. Kata ini merupakan bentuk jamak dari rokobatun, yang berarti budak yang dimiliki. Maksudnya memerdekakan budak dari perbudakannya itu adalah lebih banyak pahalanya. Anfasuha yang paling berharga dan yang paling baik, itu arti dari anfasuha. Kemudian dalam hadis tadi ada perkataan takufu, artinya kamu menahan, takufu. I'tikaf, menahan. Takufu, kamu menahan. Kemudian sodakotun artinya sedekah, maksudnya pahalanya seperti pahala sedekah kalau kamu menahan keburukan itu supaya tidak mengenai orang lain keburukan. Itulah kebaikan yang kamu lakukan, yaitu takufu. Mutiara hadis satu, anjuran untuk berjihad di jalan Allah dan berinfak dengan harta yang paling dicintai, karena balasan diberikan sesuai dengan usaha yang telah dilakukan dan pahala diperoleh sesuai kadar kesulitan yang dilalui. Kedua, anjuran untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan berkaitan dengan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan atau tidak dapat dilaksanakannya dengan baik. Pak Ibrahim telepon ya, nanti Pak ya, sebentar ya, lagi baca hadis. Ketiga, wajib mencegah dari menyakiti orang lain, dan hal ini tidak kurang pahalanya daripada sedekah dan berbuat baik. Keempat, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan dasar sah dan diterimanya amal di sisi Allah, sedangkan amal perbuatan itu merupakan buah dari iman. Dan yang terakhir, luasnya amal kebajikan dan kebaikan dalam Islam. Ya, itulah hadis ya, di
asar menjelang senja atau setelah asar ini tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Moga-moga dengan baca hadis ini kita semakin tumbuh ya rasa cinta kita kepada Rasulullah dari relung hati kita yang paling dalam dan yang paling halus. Saya di Prabu Kotong dengan dari perjujur tercua di semesta fasbir sabran jamina. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kita jadi tahu ya dialog Rasulullah dengan sahabatnya yaitu Abu Dzar Jundub bin Junadah. Alangkah indahnya hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.